we will see. And then, like I said, things are getting more in movement now. Ada beberapa pemain yang pergi sana to negotiate. Mereka tanda tangan kontrak tanpa tahu value-nya and they go home. Aku pernah saksikan itu, bro. Emang nggak gampang. Dibuat saat itu draftnya emang begitu kuatnya sehingga beda sikap ditunjukkan dua klub besar Persija Jakarta dan Persib Bandung dalam urusan transfer pemain di kompetisi Liga 1. Persija Jakarta masih tampak adem ayem. Kondisi berbeda, Persib Bandung yang sudah terlihat ngegas dengan mengumumkan dua rekrutan terbarunya di Liga 1. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi pemain lokal dan asing baru yang didatangkan. Persija Jakarta baru fokus mengumumkan nama-nama pemain yang dilepas dan juga dipertahankan. Sebut saja, Persija Jakarta sudah mengumumkan dua pemain asing yang bertahan. Kedua pemain itu adalah Gustavo Almeida dan Carlos Eduardo. Sementara 5 pemain lainnya yakni Marco Simic, Ondrej Kudela, Ramon Bueno, Maciej Gajos, dan Pablo Andrade sudah diumumkan dilepas. Satu nama pemain asing lainnya yakni Rio Matsumura nasibnya masih menggantung. Selain nama-nama itu, Persija Jakarta sudah melepas setidaknya 6 pemain lokal. Banyaknya pemain yang dilepas tak sebanding dengan kondisi pemain yang didatangkan. Persija masih tampak adem ayem, belum ada pergerakan pengumuman pemain baru yang diumumkan bergabung. Direktur Persija, Muhammad Prapanca tak menampik bila pihaknya sudah melakukan komunikasi lebih jauh soal perekrutan pemain. Prapanca menyinggung kebiasaan pelatih baru Persija, Mauricio Souza, yang banyak memanfaatkan pemain muda. Prapanca tak menampik bila pelatih barunya itu bakal membawa gerbong pemain asing baru. Dia banyak memanfaatkan pemain-pemain muda. Menurut dia, Persija mempunyai kekuatan dari sisi pembinaan akademi. Beredar kabar jika Persija berambisi untuk memboyong bintang timnas Indonesia Tom Haye ke Jakarta. Namun, Persija Jakarta harus menghadapi sejumlah rintangan untuk mendapatkan Tom Haye, mulai dari gaji hingga potensi persaingan dari satu tim Liga Inggris. Sementara itu, petinggi Persija Jakarta Muhammad Prapanca turut buka suara terkait dikaitkannya Tom Haye dengan timnya. Dalam pernyataannya, Muhammad Prapanca menyebut banyak pemain diaspora yang ingin bergabung dengan Macan Kemayoran. Terkesan kepedean memang. Namun, Persija Jakarta tampaknya harus menghadapi sejumlah rintangan apabila ingin mendatangkan Tom Haye. Pemain timnas Indonesia Tom Haye dirumorkan memasang nilai gaji hingga 150 juta per pekan jika Persija Jakarta inginkan jasanya. Jumlah tersebut tergolong cukup masuk akal, mengingat penghasilan Tom Haye selama berkarir di Liga Belanda terbilang lumayan besar. Di sisi lain, co-host YouTube The Highway yaitu Neil Peterson mengungkapkan bahwa Tom Haye tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karir di Indonesia. Bahkan, jurnalis Belanda Peter Petit juga sangat yakin kalau Tom Haye akan pindah ke klub Liga Indonesia setelah kontraknya di Almere City berakhir. Jika jadi ke Persija, pertanyaannya, apakah Persija sanggup? Mengutip dari Kapologi.com, gaji Tom Haye ketika bermain di Eredivisie bersama Almere City merupakan yang tertinggi. Penghasilan yang didapat oleh Tom Haye selama semusim berseragam Almere City yakni €7.962 atau setara dengan 149 juta setiap minggunya. Apabila dijumlahkan pendapatan per tahunnya, Tom Haye sudah mengantongi bayaran sampai dengan €400.000 atau sekitar 7,5 miliar. Namun dengan catatan nominal gaji tersebut masih bersifat perkiraan dan belum dihitung dengan ketentuan pajak penghasilan seorang atlet sepak bola yang berlaku di Belanda. Tom mengatakan bagi pemain yang tak terlalu terkenal sepertinya, bursa transfer tak terlalu sibuk. Walau demikian, Tom tetap tenang dan melihat situasi klub mana yang paling tepat untuknya. Tom mengaku masih belum bisa mengungkapkan negara atau kompetisi mana yang akan dituju. Sekali lagi, dia masih menilai perkembangan pasar sebelum membuat keputusan final. I'm pretty relaxed. So it's really hard to say on beforehand. I think, I try to stay relaxed and we will see. And then, like I said, things are getting more in movement now. I'm in talks with clubs also. Then it's deciding also together with BB. Of course.
Di samping itu, beredar rumor yang menyebutkan bahwa banyaknya tim Liga 1 yang memiliki masalah finansial sehingga berdampak pada kesejahteraan pemainnya. Mantan pemain Persija Jakarta dan Arema FC, Greg Nwokolo, membuat pengakuan pilu terkait kondisi persepakbolaan Indonesia. Greg Nwokolo mengakui ada perbedaan langit dan bumi antara kesejahteraan pemain Indonesia dan luar negeri. Kesejahteraan atlet, terutama pemain sepak bola di Indonesia, dinilai Greg Nwokolo sangat miris. Bahkan Greg mengakui bahwa pemain sepak bola di Indonesia dibuat dan dipaksa layaknya seorang pengemis. Greg menjelaskan kepada Valentino Simanjuntak, kebanyakan pesepak bola di Indonesia sama sekali tidak melihat nilai tawaran kontrak yang diajukan klub terlebih dahulu. Dan dari situlah ada perbedaan jelas antara pemain sepak bola luar negeri dan Indonesia. Sehingga tak ada lagi tercipta kesejahteraan pemain bola apabila asal tanda tangan kontrak saja tanpa tahu berapa nilai atau gaji yang diajukan klub per minggu, per bulan, atau per musimnya. Karena di pemain Indonesia mau dia anggap kayak pengemis. Ada beberapa pemain yang pergi sana to negotiate, mereka tanda tangan kontrak tanpa tahu value-nya and they go home. Aku pernah saksikan itu, bro. Mereka nggak tahu angka. Nggak tahu juga. They sign kontrak, they said. Mereka datang, bosnya tanya, mau berapa? Dia terserah bos. Terserah. Up to you, bos. Bosnya bilang, oke, tanda tangan di sini. Tanda tangan, pulang. Bosnya isi sendiri kontraknya. Aku pernah lihat, saksi hidup. Kalau aku bohong, aku mati. Harusnya, kata Greg, seorang pesepak bola profesional tidak bisa bersikap seperti itu. Bagi Greg, di dalam diri setiap pemain bola ada nilainya masing-masing yang juga harus ditentukan sendiri. Bahkan Greg juga mengungkapkan bahwa klub kesayangannya, yakni Persija, pernah memiliki permasalahan mengenai gaji pemain. Lantas, bagaimana dengan Persib Bandung? Setelah meraih kesuksesan sebagai juara Liga 1 2 musim berturut-turut, klub berjuluk Maung Bandung itu kini berbenah besar-besaran dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang berharga fantastis. Namun, di balik langkah besar ini terselip strategi matang yang diterapkan manajemen dan pelatih Bojan Hondak untuk memastikan belanja besar tidak sia-sia. Persib tidak sembarangan dalam memilih pemain. Pelatih Bojan Hondak menyatakan bahwa klub hanya merekrut pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi, baik nasional maupun internasional. Meski belanja pemain bintang identik dengan biaya besar, Persib tetap menerapkan prinsip keuangan sehat. Manajemen menyusun anggaran transfer berdasarkan proyeksi pemasukan dari sponsorship, penjualan merchandise, dan hak siar televisi musim depan. Selain itu, Persib juga melepas 10 pemain lama, termasuk sejumlah pemain asing berharga tinggi demi menjaga keseimbangan keuangan klub. Itulah sebabnya Persib Bandung tidak pernah terlibat dalam masalah penunggakan gaji pemain.